Oke, buat teman-teman nggak apa-apa ya kalau yang sambil jalan pulang, silakan pulang hati-hati ya, Pak. Oke, berarti nggak ada info ya untuk teman-teman yang belum hadir ya. Oke, kita paralel sambil nunggu kita lihat dulu ya teman-teman yang udah dibuat non Telegramnya kemarin. Google Drive-nya sepertinya belum ya. Terakhir ini masih kuis ya. Hmm, ya belum ya untuk latihan pertemuan 9, 10 belum dibuat ya sama teman-teman ya. Begitu ya. Nanti mohon dibuat lagi ya teman-teman ya. Untuk Google Drive-nya. Soalnya kedengeran nggak? Kedengeran ya suaranya ya, tapi ya. Iya nggak apa-apa. Tapi soalnya terdengar ya, Mas Adinda, Mbak Adinda atau Mas Loim ya. Suaranya terdengar atau tidak ya? Saya pada cek deh. Oke, kalau terdengar. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Nanti minta tolong aja dibuatkan untuk latihan pertemuan 10-11 ini kalau saya lihat belum ada ya. Terakhir ini kuis ya di grup juga ya. Jadi minta tolong dibuatkan aja, minta tolong dibuatkan untuk latihan pertemuan 9 kalau mohon dibuatkan Google Drive untuk kebutuhan latihan pertemuan 9, 10. Dan nanti soal latihannya ada di 9, 10 ya. Nanti sekali sama 11 ya. Kalau 11 sekarang ya pertemuan 11 ya. 9, 10 ya. Nanti 11 juga boleh sekalian kalau mau buat ya. Sekalian aja deh. Oke. Nanti sambil paralel sambil dengerin ya. Mas Ahmad lagi di jalan juga ya? Ya udah nggak apa-apa sambil dengerin aja nggak apa-apa ya. Ada Pak, ada. Oh ada ya. Nanti minta tolong aja ya Mas Ahmad ya. Yang atau teman-teman yang lain yang kebutuhan latihan pertemuan 9, 10 dan 11 soalnya sepertinya belum ada ya di grup juga ya. Terakhir ini kuis ya. Oke, sama pertemuan gap terbentuk 4 kita nggak salah. Oke, nanti ya sementara itu dulu ya nanti biar saya lihat dari yang terbaru dulu ya, setelah tes ini saya lihat dan nanti kita lihat lagi ya. 5 ini 5 6 artinya ada yang belum ya pertemuan berapa belum ya ini pertemuan sebentar coba lihat sekalian aja ya. Nih, salah kan. Ini untuk 5 ya. Berarti yang belum berapa 5 udah. Oke, tapi yang belum kumpulin aja saya 5 udah terus berapa lagi? Sudah. Ini berikutnya 6 sudah ya. Kulitnya sudah ada, tinggal teman-teman ngumpulin aja yang belum ngumpulin ya. Oke, ini berapa? 3 ya, 5, 6, 3 ya. 5, 6, 3 berarti 4 yang belum ya. 5, 6, 3 ini udah. Ini berapa? Iya, berarti 4 ya yang belum ya. 4 ya. Ini apa ini? Ini 2 sudah ya, seperti 4 ya. Iya, 4. Ini 1 ya. 2 sudah, 1 sudah ya. Berarti sama 4 ya. Oh iya betul sama pertemuan 4 ya. Oke, baik. Berarti nanti minta tolong dibuatkan aja untuk yang belum dibuatkan Google Doc-nya untuk latihan pertemuan 4 gitu ya. Serta untuk kebutuhan latihan 4 ya saya tambahkan ya. Jadi ada 4 Google Doc yang minta tolong dibuatkan sama teman-teman ya. Oke,
Baik, kemarin teman-teman sudah bahas terkait metode QuickDM ya, yang mana itu terdiri dari kita langsung paralel nunggu aja ya, sambil nunggu teman-teman yang belum datang, kita paralel mulai aja ya, kita review dulu pertemuan sebelumnya. Oke. Kita membahas terkait metode QuickDM yang mana terdiri dari 6 tahap yang kita gunakan ya. Di sini ada business understanding test, ada data understanding test yang mana teman terhadap bisnis, pengembangan terhadap data, kemudian juga teman-teman juga ada data preparation test. Nah, teman-teman kemarin juga sebetulnya sudah coba mengerjakan latihan ya di pertemuan 10 itu ya. Dan juga ada modeling test. Nah, oke. Okay. Dan juga ada evaluation test dan juga ada deployment test ya, yang mana data preparation test data structure ini baru bisa dilakukan apa yang modeling test itu ya, supaya ini ya, biar operasinya. Oke. Ada juga yang evaluation test dan juga yang terakhir ada deployment test, kurang lebih seperti itu ya, ada kurang lebih disebut yang metode PCDM tersebut ya teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan terkait pertemuan sebelah, silakan ditanyakan aja, nggak apa-apa, paralel sambil kita mulai pertemuan ini teman-teman. Kita akan bahas terkait yang modeling test ya, salah satu modeling test ya. Mana ada contohnya teman-teman yang decision tree ya, yang decision tree itu ya. Oke, berarti untuk pertemuan hari ini gambarannya kita akan bahas terkait klasifikasi ya teman-teman. Nanti kita akan coba ambil contoh terkait decision tree dan kita akan uh, menggunakannya memasukkannya di dalam Python, menggunakan di dalam Python. Nanti kita install beberapa library untuk kebutuhan yang decision tree itu sendiri di Python ya. Kurang lebih langkahnya sama ya, seperti teman-teman installing Pandas, NumPy dan juga Matplotlib ya, yang mana membutuhkan koneksi internet ya. Yang ya kan nanti akan dijelaskan lebih ini ya di bawahnya selanjutnya ya. Nanti paralel aja sambil ngerjain latihan, kita coba nanti kita praktekkan di Python itu sendiri teman-temannya. Oke, nanti sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa tentang klasifikasi itu sendiri teman-teman dan juga desain itu ya. Kita ada 2 pertemuan terkait klasifikasi ini, kemungkinan minggu depan juga tambah tentang klasifikasi ya teman-teman. Kita saat ini kita coba gunakan desain dulu ke dalam Python itu sendiri ya teman-teman. Sambil kita installing beberapa library Python itu sendiri ya teman-teman. Oke, baik. Kita mulai saja pertemuan kita hari ini terkait klasifikasi teman-teman. Ini saya izin bacakan ya teman-teman. Kalau teman-teman kan kemarin sudah nyoba di Python-nya itu sampai proses planning ya, kalau kurang lebih untuk latihan-latihannya dari latihan 1 sampai saat ini ya. Sama latihan 1 teman-teman ngambil dataset ya, terus ingin penerapannya data ini seperti apa ya. Oke. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Kita akan mulai pertemuan kita hari ini. Di pertemuan 11 kita akan bahas terkait klasifikasi ya. Oke, klasifikasi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas juga klasifikasi, jadi ya nanti kita akan bahas yang apa saja yang ada model-model yang bisa digunakan untuk klasifikasi itu sebenarnya teman-teman. Oke. Oke, saya izin bacakan teman-teman ya. Buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati aja di jalan ya. Jangan ngebut bahaya nanti. Oke. Klasifikasi merupakan suatu proses untuk menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan kelas atau konsep dari suatu data. Proses yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang penting serta dapat meramalkan kecenderungan data pada masa depan. Klasifik yang target adalah kategorikal daripada numerik. Klasif terdapat variabel pada sasaran seperti golongan pendapatan yang misalnya dapat dibagi menjadi 3 kelas atau kategori: berpenghasilan tinggi, berpenghasilan menengah, dan berpenghasilan rendah. Model data ini memiliki satu set besar record. Setiap record berisi informasi tentang variabel target serta satu set input atau variabel prediktor. Oke. Nanti kalau seandainya saya lagi tiba-tiba aja maghrib, nanti diinfokan aja teman-teman. Oke. Maksudnya kalau sudah masuk ajan maghrib ya, nanti dikasih tahu aja saya. Oke, saya lanjut ya. Sebagai contoh, perhatikan kutipan dari kumpulan data yang ditunjukkan pada gambar 1 dan perhatikan dari data ini.
Misalkan peneliti ingin dapat hasil kelompok pendapat individu baru yang saat ini tidak ada dalam database di atas berdasarkan karakteristik lain yang terkait dengan individu tersebut seperti usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Tugas ini adalah tugas klasifikasi, sangat cocok untuk metode dan teknik penambangan data. Ini saya belum bisa lihat ya yang teman-teman yang pertemuan yang model investasi teman-teman buat seperti apa ya. Karena belum ada juga sih ya build-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, contohnya kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada lagi nanti di bawahnya ada lebih lanjut lagi penjelasan terkait klasifikasi ya. Oke, kurang lebih gambarnya ada income bracket di mana ada labelnya ada high, ada middle, ada low. Penghasilannya tinggi, yang ini ya berpenghasilan tinggi, berpenghasilan menengah, dan juga berpenghasilan rendah. Oke, ini ada subjek, ada tulis subjek, gender, identity, occupation, pendapat. Oke, selanjutnya algoritma akan melanjutkan kira-kira sebagai berikut. Pertama, periksa kumpulan data yang berisi variabel prediktor dan variabel target yang sudah diklasifikasikan. Kelompok pendapatan dengan cara ini algoritma mempelajari kombinasi variabel mana yang dikaitkan dengan kurung pendapatan mana. Misalnya wanita yang lebih tua mungkin diasosiasikan dengan kelompok berpenghasilan tinggi. Kumpulan data ini disebut training set. Nah, ini ada yang namanya training set dan juga test set ya. Oke, nanti ya. Sudah ada di bawahnya sebenarnya. Oke. Kemudian algoritma akan melihat catatan baru yang tidak tersedia informasi tentang bracket pendapatan dan klasifikasi dalam set latihan. Algoritma akan menetapkan klasifikasi ke catatan baru. Misalnya seorang profesor wanita berusia 63 tahun mungkin diklasifikasikan dalam kelompok berpenghasilan tinggi. Nah, ini yang tadi ya. Kelompok misalnya berusia 63 tahun mungkin diklasifikasikan ke dalam ini. Nah, ini disebut training set ya. Yang teman-teman yang ada ini high, middle, dan vertical. Seandainya ada yang belum ini, apa misalnya ada data baru masuk nanti dia akan terbaca ini yang berusia 63 tahun itu dikelaskan dalam kelompok berpenghasilan tinggi. Jadi di sini atributnya nanti ada profesor ya, seorang profesor wanita berusia 63 tahun ini ada F 63 yang 104 dan F dan ini occupation-nya apa ya, nanti di sini high teman-teman kalau seperti itu ya. Oke, oke, nanti ada beberapa penjelasan lagi terkait klasifikasi ya. Oke, contoh tugas klasifikasi dalam bisnis dan penelitian meliputi menentukan apakah transaksi kartu kredit tertentu adalah penipuan. Nanti ada labelnya penipuan atau tidak penipuan. Yes, penipuan. Yes, no, bisa juga gitu. Oke. Menempatkan mahasiswa baru pada jalur tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan khusus. Menilai apakah aplikasi hipotek merupakan risiko kredit yang baik atau buruk. Mendiagnosis apakah ada penyakit tertentu. Menentukan apakah surat wasiat ditulis oleh almarhum yang sebenarnya atau dicurangi oleh orang lain. Mengidentifikasi apakah perilaku keuangan atau pribadi tertentu mengidentifikasikan kemungkinan perilaku kriminal. Nah, ini nanti kalau teman-teman yang latihannya gunain dataset yang itu aja ya, yang udah teman-teman gunain. Atau bisa mau kalau mau menggunakan yang baru nggak apa-apa, ambil aja dari yang itu ya, dari Kaggle aja untuk latihan main apa-apa ya. Kaggle dan juga Kaggle dataset dan juga Java dataset ambil aja itu nggak apa-apa ya. Oke. Kalau ya kurang seperti itu ya, nanti kalau yang belum ambil ambil aja datasetnya di situ ya. Oke, karena nanti kita latihannya kita akan coba menerapkan kan kita akan menggunakan beberapa library terus menampilkan untuk pression seperti itu sendiri menggunakan model itu sendiri untuk latihannya nanti ya. Oke. Oke, sebagai contoh dalam bidang ini, contoh lain seperti dalam minum viral kita letakkan posisinya jenis obat yang harus diresepkan pasien berdasarkan karakteristik pasien tertentu seperti usia pasien dan rasio natrium atau kalium pasien untuk sampel 200 pasien. Gambar 2 menunjukkan potensial rasio Na atau K pasien terhadap usia pasien. Obat tertentu yang diresepkan dilambangkan dengan bayangan titik-titik abu-abu terang menunjukkan obat Y. Titik abu-abu sedang menunjukkan obat A atau X nih gambar ini ya teman-teman. Obat A menunjukkan ya teman-teman. Titik abu-abu sedang menunjukkan obat A atau X, titik abu-abu gelap menunjukkan obat B atau C. Dalam plot pencari ini rasio N atau K diplot pada sumbu Y dan C diplot pada sumbu X horizontal. Oke. Misalkan kita akan berdasarkan rekomendasi resep kita berdasarkan dataset yang kita ingin berdasarkan rekomendasi resepnya. Berdasarkan dataset ini, dataset resepnya. Berdasarkan dataset yang ini ya teman-teman. Oke. Obat mana yang harus diresepkan untuk pasien muda dengan rasio Na atau K yang tinggi? Ya, berikutnya ada pasien muda berada di sebelah kiri pada grafik dan rasio N atau K yang tinggi berada di bagian atas yang menunjukkan bahwa pasien muda sebelumnya dengan rasio N atau K yang tinggi diberi resep obat Y ketika bangun klasifikasi prediksi yang direkomendasikan untuk pasien tersebut adalah obat Y. Nah ini.
Obat mana yang harus diresepkan untuk pasien yang lebih tua dengan rasio NA atau K yang rendah? Nah, ini nanti dia rekomendasi resep kita ya dari model ini. Pasien di kanan bawah grafik telah menggunakan resep yang berbeda, ditunjukkan dengan abu-abu tua atau abu-abu sedang. Abu-abu tua obat B atau C, atau abu-abu sedang obat A atau X. Tanpa informasi yang lebih spesifik, klasifikasi definitif tidak dapat dibuat di sini. Misalnya mungkin obat ini memiliki interaksi yang bervariasi dengan beta blocker, estrogen, atau obat lain, atau dikontraindikasikan untuk kondisi seperti asma atau penyakit jantung. Nah, kalau teman-teman punya data set terkait ini nggak apa-apa, teman-teman ingin coba buat modelingnya terkait modeling klasifikasi ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini metode ini gambar di sini akan dijelaskan ya ini visualisasi. Ada X, ada N atau K ya teman-teman. 34, 50, 70. Ini ada 10, 20, 30, 40. Ini bertanya saya untuk pasien yang mana kurang lebih stasiun ini dan data set ini. Oke. Grafik dan plot sangat membantu untuk memahami hubungan 2 dan 3 dimensi dalam data, tetapi terkadang klasifikasi perlu didasarkan pada banyak prediktor yang berbeda. Membutuhkan plot banyak dimensi, oleh karena itu kita perlu beralih ke model yang lebih canggih untuk melakukan tugas klasifikasi. Metode penambahan data yang digunakan klasifikasi adalah Canires Network, dan mohon putus yang dengan syaratnya ini metode yang digunakan untuk klasifikasi biasa ada juga, ada yang keren kan juga, ada beberapa juga sih ya. Ini ada pengkualitas dan juga jaringan syarat, dan juga nanti juga ada lagi beberapa ya. Tapi nanti kita saat ini kita bahas terkait ini, contoh ini penggunaan decision tree di Python itu sendiri ya teman-teman. Oke. Ini kalau kita ini di dalam berikut kita akan coba singgung-singgung sedikit ya terkait yang lainnya ya teman-teman. Oke. Dan juga atau kita conclusion kembali kita singgung juga nanti di berikutnya. Oke. Eh, Terdapat sejumlah record training set. Nah, ini dan training set tiap record terdiri dari sejumlah atribut, dan salah satunya merupakan atribut kelas atau label. Salah satunya merupakan atribut kelas atau label ya teman-teman. Oke. Cari model untuk atribut kelas sebagai fungsi nilai dari atribut lain. Tujuannya record yang belum diketahui kelasnya akan diberi label seakurat mungkin. Nah, ya. Ini ya. Karena ini kan labelnya ada penghasilan yang tinggi, penghasilan sedang, atau penghasilan rendah ya teman-teman. Kelasnya seperti itu, atau rendah. Ini yang tadi sudah ada contohnya ya. Oke, gimana ya? Nah, untuk mengetahui dan menentukan tingkat akurasi model, maka digunakan test set. Nah, biasanya dataset akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk pembangunan model dalam kurung training, dan yang kedua sebagai data untuk memvalidasi. Nah, model tersebut. Nah, dalam kurung test set. Nah, di test set nanti kalau misalnya udah ada label, kalau mau teman-teman ilangin nggak apa-apa, untuk test set jadiin test set juga nggak apa-apa. Teman-teman masalah ini untuk test set atau mau di ini juga nggak apa-apa, jadi test set di bagian. Misal teman-teman punya beberapa data yang mau dijadiin training set berapa persen, yang mau jadiin test setnya berapa persen, kurang seperti itu ya ilustrasinya teman-teman. Oke, terdapat dua langkah dalam klasifikasi penggunaan model dengan mendeskripsikan kelas yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Tiap tuple atau sampel diasumsikan saat masuk dalam satu kelas yang ditunjukkan oleh atribut kelas. Nah, tuple atau record yang digunakan untuk membangun model disebut sebagai training set. Model yang dihasilkan bisa berupa rule klasifikasi, decision trees, atau rumus matematika. Nah, ini dari model yang di tahap yang berikutnya yang di RISPDM kemarin, RISPDM ya teman-teman, iklan metode itu ya. Oke. Penggunaan model untuk mengklasifikasikan objek yang selanjutnya atau yang belum diketahui. Perhitungan akurasi model label test set yang sebenarnya akan dibandingkan dengan hasil pelabelan test set dari penggunaan model. Tingkat akurasi ada presentasi test set yang terklasifikasi dengan benar oleh model. Test set independen terhadap training set. Jika tidak, maka kondisi overfitting akan terjadi. Jika akurasi dapat diterima, maka model bisa digunakan untuk mengklasifikasikan data yang labelnya belum terjadi. Lihat akurasinya yang mana mati. Seandainya yang lebih tinggi decision tree, nanti digunakan yang decision tree. Kalau seandainya yang lebih tinggi dari, kan ada beberapa KNN juga. Misalnya KNN lebih tinggi, nanti digunakan KNN kurang kayak gitu maksudnya. Dengan lebih tingginya tindak klasifikasi. Oke, kurang lebih ilustrasinya untuk klasifikasi seperti ini teman-teman. Di sini ada training data,
Nanti kita menggunakan algoritma klasifikasinya, di sini akan melakukan classifier modelnya. Model yang digunakan yang mana? Misalkan kita terdapat ini ada apa namanya? Ada if-then-nya yang rank profesor or yes lebih dari 6, dan tenor kita lihat rank dengan profesor. Ini kita lihat atau kondisinya yes lebih dari 6. Di yes lebih dari 6 kita lihat jika salah satu kondisi terpenuhi maka tenornya yes ya teman-teman, seperti itu ya. Ini ada timing datanya. Ini ada label yang sudah di label timing datanya. Ada tenor yaitu ada 0 dan juga yes ya teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk ini berikutnya testing datanya. Ini ada yang variabelnya. Tenor ada no, yes yang testing datanya tadi dibagi misalkan ada beberapa dataset ya. Mungkin datasetnya ada beberapa field ya, ada banyak field yang dibagi aja ya teman-teman ya. Ini ada testing data. Ini ada classifier-nya. Nah, terus kan ini model yang sudah digunakan model apa yang tadi akurasinya ini ya. Menggunakan model bisa dikalkulasi, model bisa digunakan. Yang modelnya belum diketahui teman-teman. Oke. Nah, di sini ada unseen datanya, misalkan kita ada unseen datanya yang data baru masuk, misalkan mat untuk name-nya mat, untuk ranknya prosesor, atau years-nya 4, berarti tanduknya apa? Tanduknya berarti kalau kita lihat kondisi di sini dia memenuhi yang rank sama dengan profesor, apakah memenuhi dia? Memenuhi ya, berarti dia masuknya yes. Ini kalau ini dia memenuhi, karena ini kan oriented yes, lebih dari tanduknya yes, ya dia masuknya yes. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa oke. Sampai sini ada pertanyaan, Mas Ahmad atau teman yang lain, siapa yang baru masuk? Jelas ya, terkait klasifikasi ini ya. Siapa yang baru masuk? Mas Andrian? Mas Ahmad? Jelas Mas Ahmad yang standby? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Mas Soleh bagaimana standby? Atau di jalan juga? Oke, Mas Soleh di jalan. Mas Andrian bagaimana? Standby? Oke, kita lanjut aja dulu ya Mas Ahmad ya. Oke. Contoh lain dari kelas klasifikasi yaitu memprediksi secara homogener atau ganas mengklasifikasikan kartu transaksi kartu kredit yang sah atau tidak, mengklasifikasikan struktur protein sebagai alpha helix, beta set, atau lain mencari baca dibagi contohnya kategori berita dalam finance, with payment, spot, dan lain-lainnya. Oke, teknik klasifikasi metode berdasarkan decision tree. Nah, ini tadi ini ada beberapa yang tadi disebutkan tadi catatannya. Apa lagi? Oh iya nggak apa-apa, silakan masalah hati-hati ya. Oke, ada neural net, ada net bias juga, dan Bayesian, ada support vector machine-nya. Kalau di sini ada KNN dan juga mana nih? Ini ada KNN, ada konstruksi dan maksud konstruksi juga desentrasi dan jaringan syarat neural network itu jaringan syarat itu ya. Oke. Ini ada beberapa tambahan yang nanti kita klasifikasi itu sendiri teman-teman. Oke. Oke, ini itu disesuaikan, ini digunakan itu di sini ya teman-teman, tadi yang algoritma klasifikasi sama klasifier modelnya tadi teman-teman ya. Untuk yang teknik klasifikasi ini ya, Mas Ahmad dan teman-teman yang lain. Tinggal dipilih aja nanti. Kalau kita sekarang kita gunain yang decision tree dulu ini ya teman-teman, kita gunakan di Python itu sendiri teman-teman. Oke. Oke, kita masuk ke decision tree. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Algoritma decision tree adalah beberapa algoritma. Ada Hans, salah satu yang awal, ada Chart, ada ID3C45, ada Slick, ada juga Sprint ya. Oke, keuntungannya mudah dikembangkan, bisa mengklasifikasikan keuntungan dari decision tree ya. Untuk kembangkan bisa mengklasifikasikan non record dengan sangat cepat, mudah untuk menginterpretasikan tree yang berukuran kecil. Akurasinya bisa dibandingkan dengan teknik klasifikasi lain untuk dataset yang sederhana. Nah, ya. Oke. Semakin banyak data, semakin bagus ya kalau dataset itu biasanya.
Oke, terus misalkan data yang perikat pelatihan yang mencapai simpul T sebelum jika data berserikat memiliki kelas YT yang sama, maka T adalah simpul daun berlabel YT. Jika data adalah himpunan kosong, maka T adalah simpul daun yang berlabel oleh kelas default TD. Jika data berserikat yang memiliki lebih dari satu kelas, gunakan pengujian atribut untuk membagi data menjadi subset yang lebih kecil. Terapkan prosedur secara rekursif ke subsetnya, teman-teman. Tapi mengerti data ini seperti yang ini ya, yang umum ya. Jadi kita punya dataset misalkan seperti ini ya. Ini ada datanya apa? Misalkan kita masuk di sini apa? Ripan jadinya di sini ada yes, ada no ya teman-teman, ada yes, ada no, nanti bisa ditambahin lagi, nanti bisa kita lihat lagi akan marital status, apakah dia single atau married, di sini ya single atau married ya, kurang lebih itu ya. Sampai dia ke taxable income-nya nanti tambahin lagi gini, gue gambar lingkaran lagi nih, datanya lagi sama ya, ada gambaran misalnya taxable income, tambahin lagi taxable income tanda panah terus ke ini ya, ke sampai destination tuh ya, ke bawah ya, oke. Ya lebih dari 125K atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan 125K atau lebih dari 125K dan sampai seterusnya disesuaikan ya teman-teman ya. Misalnya tanya kan ada dua periode, ada yes ada no, ini ada meditas, ada status, ada single limit yang diproses, dan kami kan ada 105K, ada 100K, ada 70K, ada 120K, ada 95K, ada 60K, ada 210K, ada 105K, 75K, dan juga 90K ya. Nah, apakah dia termasuk cheat, kategori cheat, kalau cheat nanti keterangannya dengan cheat atau no cheat, no ya, no ya, don't cheat ya, don't cheat atau cheat gitu aja ya, nggak apa-apa sama aja ya. Atau cheat no yes ya sama ya. Oke, lebih seperti itu ya teman-teman. Oke. Algoritma dasar dalam kurung algoritma kriteria tree dibangun secara top-down rekursif di feed and conquer. Awalnya semua training example sebagai root atribut atau jika kontingnya maka harus didiskusikan terlebih dahulu. Example secara rekursif berdasarkan atribut atau ini saya tambahin dua aja ya. Atribut tes dipilih berdasarkan perhitungan heuristik atau statistik, contoh information gain dari data tambahan, contoh information gain. Oke. Kondisi untuk berhenti mempartisi semua sampel di node tersebut merupakan kelas yang sama, tidak ada atribut lagu di partisi majority voting digunakan mengklasifikasikan sampel sudah habis untuk berhenti mempartisi, kondisinya ada beberapa tiga ya. Ini algoritma dasar. Oke, grid strategi pisahkan record berdasarkan pengujian atribut yang mengoptimalkan kriteria tertentu. Masalah, tentukan cara membagi record. Bagaimana cara menentukan kondisi pengujian atribut, bagaimana cara menentukan split terbaik, tentukan kapan harus berhenti split. Nah, di sini kita punya contoh, kita ngambil yang metode gini ya, biasa cara menentukan split terbaik itu biasa juga dengan menghitung multiple itu sendiri aja. Jadi nanti kita akan jelaskan lebih lanjut itu di pertemuan ininya nanti. Oke, di pertemuan selanjutnya terkait klasifikasi itu sendiri teman-teman. Oke. Bukan kapan harus berhenti split. Oke. Dalam contoh ini seseorang akan mencoba memutuskan apakah dia harus pergi ke acara komedi atau tidak. Nah, nanti di sini kita ada contoh. Yang mana mouse-nya? Nah, berikut data yang sudah dibuat oleh seseorang setiap kali ada acara komedi di kota, mendaftarkan beberapa informasi tentang komedian dan juga mendaftar apakah dia hadir atau tidak. Jadi dia mencoba memutuskan apakah dia harus pergi hadir atau acara atau tidak, dan juga mendaftar apakah dia hadir atau tidak, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Oke, apakah dia harus pergi ke acara komedi atau tidak. Oke. Oke, di sini ada beberapa, ada dataset nih, atribut, ada X, ada experience, ada rank, ada nationality, ada goal. Di mana jumlah sampelnya ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, 13. Di sini juga datasetnya sudah planning ya kata ini. Tapi kalau yang belum planning seperti biasa teman-teman lakukan dulu proses planning seperti cek dulu missing value-nya, terus ya, dan nanti setelah dicek missing value-nya dilakukan proses planning itu sendiri ya teman-teman ya. Oke. Kalau dapatkan baru nanti teman-teman masuk ke modeling itu sendiri teman-teman. Ada kontrol declining ya, maksudnya itu yang tahap 3 yang metode Christdem itu ya tadi teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Di sini ada apakah dia memasukkan go-nya apakah no, apakah yes ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya hasilnya. Oke. Untuk datasetnya isinya kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang berdasarkan penggunaan data ini, Python dapat membuat keputusan yang dapat digunakan untuk memutuskan apakah ada acara baru yang layak untuk dihadiri. Nah, ini ya. Ini teman-teman silakan kalau mau paralel dari langsung gunain Python nggak apa-apa, ini yang ini disimpan aja di atau teman-teman mau gunain datasetnya teman-teman boleh, nggak apa-apa, nanti teman-teman coba aja dikasih contoh labelnya apa kayak gitu, kurang seperti itu ya. Oke. Oke.
Pertama, impor modul yang dibutuhkan dan baca keluhan data dengan panas. Nah, ini yang pertama harus kita lakukan, memang harus kita impor modul yang dibutuhkan itu apa ya, misal yang pertama misalkan kan kalau contohnya misalnya baca dan cetak keluhan data. Nah, kita yang baca dan cetak keluhan data, teman-teman sudah nyoba juga ya, sudah installing juga untuk Pandas. Di sini ada beberapa modul yang diimport, ada import Pandas, ada Pro Mescaline import 3, ada import P.Plus, ada Pro Mescaline 3 import, Decision Tree, Pre, aneh Mescaline yang data yang perlu kita install ya. Di sini ada import matplotlib titik pipelot SPLT ya, import matplotlib titik IME IMAG SPLT IMG. Nah, di sini maksudnya supaya nanti di bawahnya bisa digunakan jadi sebagai PLT IMG, teman-teman juga nanti langsung PLT aja, nanti langsung ini ya, matplotlib titik pipelot ya, kalau seperti maksudnya itu ya. Oke. Nah, di sini beberapa library sudah teman-teman install, Pandas dan Matplotlib ya. Kalau yang belum silahkan diinstal aja library-nya. Jadi biar bisa langsung di paralel teman-teman nyobain juga ya. Oke. Oke, nanti yang perlu diinstal ini teman-teman ya, library sekarang ya, yang misalnya sama dia menggunakan CMD juga, pip install, nanti saya kirimkan tes kalian paralel teman-teman mengerjakan latihannya ya. Oke. Yang pertama ini import modulnya dulu ya. Oke. Berikutnya untuk membuat kolom khusus mau data berupa numerik, kita harus mengubah kolom numerik nationality dan go menjadi nilai numeriknya. Pandas memiliki metode map yang mengambil library dengan informasi tentang cara mengkonversi nilai. Nih, Yuka, Yusa, dan N kita konversi nilai, ini nationality dan go ya. Yuka jadi nilai 0, Yusa jadi nilai 1, N jadi nilai 2 ya. Nah, di metode map ini ya. Oke. Berarti maksudnya nilai Yuka menjadi 0, Yusa menjadi 1, dan N menjadi 2. Contoh, ubah nilai string menjadi nilai numerik ya. Di sana yang juga memberikan tadi sampai apa ini dia pantas benar, lanjutkan aja di sini ya, langsung D-nya berapa. Dia sama dengan Yuka 0, Yusa 1, N 2 ya. Ini DF-nya, DF nationality karena mengenai nationality. DF nationality titik map ya, di sini kasih map ini dalam kurung D, D-nya dari nilai ini. Sama yang juga dia kita bikin lagi dia sama dengan yes, sama dengan 1 now titik 2 titik 0 ya, nilainya 0 ya, untuk go ini kan go itu ada dua value yang di sini ya. Ada yes, ada no. Untuk national kan ada yuka, ada yusa, ada n ya. Oke. Df go sama dengan df go titik kurung print df banyak. Oke. Kemudian kita harus memisahkan kolom fitur dari kolom target. Kolom fitur adalah kolom yang kita coba prediksi, dan kolom target adalah kolom dengan nilai yang kita coba prediksi. Contoh X adalah kolom fitur, Y adalah kolom target. Nah, ini ya, ini kan teman-teman sudah apa ini tadi satu, dua yang sampai map ini berikutnya map fitur sama dengan atributnya apa. Jadi memisahkan kolom fitur dari kolom targetnya ini. X experience, rank, nationality, kolom targetnya tadi ya. Apa gue itu ya, tuh. Nah, ini X sama dengan DF features, ini features dari sini ada atribut X, experience, X, dan nationality ini udah ada DF Ligo ya, kemudian pin X, Y, pin X, pin Y ya. Oke. Sekarang kita dapat membuat keputusan yang sebenarnya menyesuaikan dengan data tersebut dan menyimpan file PNG di komputer ya. Oke. Oke, contoh buat keputusan simpan sebagai gambar dan tunjukkan gambar yang lainnya. Teman-teman kan untuk mata visualisasi teman-teman kita di sini menggunakan Matplotlib ya. Oke. Tadi ya tadi ada input Matplotlib ya. Oke. Teman-teman lanjutkan aja kalau teman udah nyoba sampai dari Go ini yang memisahkan kolom fitur dari kolom target ya. Teman-teman tambahkan aja di sini ada D3 visualisasinya. Kita menggunakan decision tree, tree classifier ya. Dan ini ada D3 titik fit, dan kurang XY ya. Nah, ada data sama dengan tree titik export, grafis, D3 out file dengan non fitur, sama dengan fitur name sama dengan fitur ya. Graph sama dengan fitur plus, titik graph, round dot data, dan pun data graph white, PNG my decision tree. Nah, ini sama dengan PLT IMG titik IMRED my decision tree titik PNG. Nah, ini ya. PMG plot sama PLT titik M show langsung IMG nya PLT titik show, nanti dia teman-teman lihat ya visualisasi seperti apa ya. Oke. Nah, ini sama ya, untuk import modul itu teman-teman coba dulu import di Python-nya. Bila sudah diinstal dia akan tidak ada error ya, biasanya sudah bisa library-nya ya biasanya. Ya, seperti teman-teman sudah install Pandas, pada saat teman-teman di Python di install Pandas, ini tidak ada error. Misalnya ada error not modul pon ya, teman-teman yang dibutuhkan yang installing library-nya itu ya teman-teman, seperti itu ya. Jika ada error yang not modul pon ya, berarti belum modul belum diinstal seperti itu ya. Oke.
Kurang lebih untuk yang di Python-nya teman-teman sampai sini ya, nanti coba divisualisasikan. Untuk latihannya juga kurang lebih nanti teman-teman silakan teman-teman pilih dataset-nya seperti apa, dataset-nya terserah teman-teman pilih digunakan, teman-teman coba dipraktikkan di Python-nya itu ya, coba divisualisasikan ya. Seperti apa decision tree ini, penggunaan decision tree di Python ini ya teman-teman ya. Oke. Oke, silakan ya teman-teman ya. Nanti di paralel habis setelah maghrib ya teman-teman atau nanti. Oke, sambil itu saya ingin bacakan lagi terkait penjelasan nanti gambar untuk ininya yang decision tree itu sendiri. Tuan keputusan menggunakan keputusan kita yang sebelumnya untuk menghitung kemungkinan kita ingin pergi ke median atau tidak. Mari kita baca berbagai aspek tuan keputusan. Nah, ini saya paralel di chat ya. Nanti yang perlu diinstal di CMD. Tips kasih install Eskalan ya, Eskalan ada dua modul ya, ada dua modul perlu diinstal. Saya bacain dulu deh. Oke, mari kita baca berbagai aspek poin keputusan. Nah, misalkan kita punya kondisinya rank kurang dari 9,5. Nah, nilai gininya kita hitung 0,497. Terus sampelnya ada berapa? Tadi jumlahnya 13. Nah, ada value-nya ada berapa? 6 atau 7 ya. Jadi dilihat nih nanti yang kurang dari 965 ini ada berapa? Kita lihat nilainya di sini, value yang dari 65 ini kalau kita mau lihat gambaran ini. Nah, 65 dihitung, 65 yang kurang dari sama dengan 65 ya. 1 kurang dari sama dengan kurang dari ya. Nah, kan 4, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya berarti ada 5 ya. Nah, ini ada 6 ya. Ini kalau kurang dari sama dengan 65, kurang dari 9 ini kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 6 ya. Ini apa sih? Oke. Misalnya rank kurang dari 965, rank sama dengan kurang dari 965 ranknya. Dia ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 9, gimana lagi nilainya nih? Oke, nanti kita coba cari lagi ya nilainya. 1, 2, 3, 4, 6 kurang dari sama dengan 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 ya. Oke, oke nggak apa-apa, nanti kita lihat lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nanti dilihat nilainya kondisinya kurang dari sama dengan 65. Misalnya ini di sini tulisnya 67 ya. Artinya rank 6 kurang dari sama dengan 65, artinya kemudian dengan rank 65 atau lebih rendah akan mengikuti panah truk ke kiri dan sisanya akan mengikuti panah pas. Jadi nilainya dilihat nilai dari ranknya itu kondisi itu seperti apa, nanti tuhnya berapa, nanti dihitung value-nya berapa ya. Yang go berapa, yang no berapa ya, kurang seperti itu ya. Oke. Gini 0,497 mengacu pada kualitas misal dan selalu berangka antara 00 dan 05, di mana 00 berarti semua sampel mendapatkan hasil yang sama dan 05 berarti bahwa pemisahan dilakukan tepat di tengah. Dan pada 13 berarti masih ada 13 sel tersisa pada saat ini dalam keputusan, karena ini adalah angka pertama, 13, 17 yang pertama. Value 67 artinya dari 13 kemudian ini 6 akan mendapatkan 0 dan 7 akan mendapatkan go. Nah, untuk gini ini perhitungannya ini rumusnya seperti ini teman-teman. Gini sama dengan 1 dikurang X per N kuadrat dikurang Y per N kuadrat ya. Di mana X adalah jawaban positif go, N adalah jumlah sampel, dan Y adalah jumlah jawaban negatif. Nah, yang memberikan kita perhitungan ini. Nah, ini kalau kita lihat ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan Python nanti dia ini kita lihat sendiri teman-teman. Kurang dari semenangan 6 nggak ada teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang berikan kita perhitungan ini ya. Nih, 1 dikurang 7 per 13 kuadrat dikurang 6 per 13 kuadrat sama dengan 0,14 nilai-nilai ini ya. Didapat dari rumus ini ya teman-teman. Gini indeksnya ini ya teman-teman ya. Ya, sampel 13 dari jawabannya itu ya, value itu dari yang tadi perhitungan yang lain dilihat ya kondisi nilainya ada berapa ya. Oh, ini sampel 13 ya. Oh ya benar nih, ada sampelnya 5 ya teman-teman. Ini karena ini belum ini ya. Ini makanya ini posisinya masih 13 ya teman-teman. Ini value ini masih 67, dilihat dia ini ada berapa value-nya yang pergi 6, yang pergi yang akan mendapatkan dan 7 akan mendapatkan gue yang value ini teman-teman ya, ada berapa nanti dilihat ya. Nah, dia didapatkan 5 ya tadi teman-teman, 5 berarti ada 5. Dia apakah dulu dia kondisinya, terus apakah pas ya, ini kondisi masih ini masih yang 67 ini dari sini ya teman-teman ya, hitung nolnya ada berapa, biasanya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, nolnya ada berapa, 6. Ini 7 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 ya kalau ya, pertama kondisi yang dilihat ya berarti ya. Oke.
Nah, ini berikutnya ini dilihat kondisinya lanjutnya ya, range 65, nanti ada sampelnya berapa, ada sampel berapa, ada 5 ya, tidak hitungan sama ada 5, terus dilihat yang gold berapa, yang yes berapa, yang no berapa ya, kalau seperti ini bisa mendapatkan 5, 0 ya, kurang seperti itu ya teman-teman itu. Berikutnya dilihat lagi jika false, berarti kalau false di sini dilihat lagi kondisi yang atribut berikutnya yaitu nationality ya, ini kurang lebih 0,5, terus dihitung lagi gini indeksnya berapa sama dengan 0,219 ya, kita dapatkan dari hasil perhitungan rumus ini ya. Ini terus sisa sampelnya berapa dari 13, berarti kan karena sudah diambilnya jadi sisa sampelnya ada 8. Nah, dari 8 ini nanti dilihat lagi teman-teman, yang yes berapa, yang no berapa untuk kondisi nationality kurang dari sama dengan 0,5 ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Oke, di sini juga sama tuh 5, kemudian berarti di sini diteruskan lagi, berarti kan masih ada satu lagi yang kita lihat ya. Experience ya, experience sebelumnya kan masih ada kondisi, ada true, ada false gitu ya. Oke. Juga sama gini 9,0 artinya semua sampel hasilnya sama. Nah, ini tadi saya jelaskan ya, berarti 5 tambahkan 0 dan 0 tambahkan 2 ya. Dan 8 juga sama, kurang lebih seperti itu yang didapat dari hasil perhitungan tadi rumus ini. Satu dikurang ini dan 8 ini dapat dari hasil, karena 5 ini sudah didapat dari hasil perhitungan yang 0,5 ini ya teman-teman, jadi sisa sampelnya 8 seperti ya. Nanti dihitung yang value-nya ini yang dapat nilai yes atau go, di sini dari sini aja nih tadi. Ya kan kita udah dapat tadi yang 5. Ya nanti lihat lagi nih, apa nih ini satu go kayak gitu. Kalau kita lihat ini, ini bisa Yuka kan tadi no ada berapa satu gitu kayak gitu. Nah, juga sama ya, berarti sisanya ada 8 ya, tadi sampel sama dengan 8 ya. Sini nationality kurang dari 9,5 dan kita dapat sampai 8, value sama dengan 1,7, nanti lihat nilainya berapa untuk turunnya false. Sini ada sampelnya ada dapat 4. Apakah dapat kurang dari 9,5 itu ada 4 nationality, lihat lagi teman-teman dari sini nilai value-nya dari sini kan 0,5 ya. Kita lihat di sini sudah dirubah nilai numeriknya teman-teman, 0,5 berarti kalau kurang dari sama dengan 0, berarti kita ambil UK ya, UK ya, berarti kurang dari ya, kurang dari 0,5 ya. Kurang dari sama dengan 0,5 diambil UK ya, berarti di sini teman-teman. Diambil UK berarti didapatkan tadi ada beberapa yang dari UK-nya itu, berarti kita harusnya yang UK ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, karena tadi sisa nah, data itu kan kalau kita ambil sampel ulang, karena di sini sisa sampel tadi ada berapa, jadi kita lihat yang di sisa sampel itu. Jadi teman-teman tinggal dihapus saja yang sudah tadi melalui proses tadi ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih ini didapatkan sampelnya 4, value sama dengan 0,4 ya, kalau seperti itu. Nah, sisa sampelnya berapa kan itu ada 8, kalau sudah di 4 berarti masih ada sisa 4-nya. Nah, yang berikutnya teman-teman nanti dari sini teman-teman tadi atribut apa yang X ya, oh X belum, X 3,5 lebih dari 3,5 masih ada sampel 4 ya. X belum nih berarti, oh iya benar X ini ya. Oke, ada 4 atribut ya, ada X, experience, length, dan juga tadi apa, dan nationality ya, oh gitu. Oke. Nah, setelah berikutnya kita kondisi untuk atribut X sendiri ya, dilihat di sini kita punya kondisi kurang dari sama dengan 35,5. Nah, sampelnya ada 4 dan dari 1,3 ya, ini berarti 3,5 nih tanda petik kiri ya, kurang lebih seperti ini untuk hasil ini. Oke, berikutnya kita lanjut, apabila kondisinya ini true berarti kita ambil dia dapat sampelnya 2 ya teman-teman, dari sini dari sisa 4 sampel ini dia dapat 2, 2 nanti dilihat lagi untuk yang ini apa nilai value yang bukunya itu, yang yes berapa, yang no berapa ya, kalau nanti sama teman-teman ini juga sama ya. Nanti setelah itu kalau kondisi fase berarti yang tersisa atribut experience, nanti lihat lagi kondisinya, kita buat kondisi yang di sini ada kondisi kurang dari sama dengan 0,5 ya. Nanti dihitung lagi gininya 0,5 berapa nilai gini tadi dari sini ya teman-teman ya. 1 dikurang X per N kuadrat dikurang Y per N kuadrat, yang mana X itu jawaban positif, yang Y itu jawaban negatif, dan untuk N itu adalah jumlah sampelnya ya teman-teman ya. Satunya gitu kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini juga sama, value-nya sama dengan 1,1, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, nah ini penjelasannya lebih ini ya, lebih tadi dengan tertulisnya yang jelas ya. Ya, sekalian dengan beda komentar dalam 9 komentar, kalau lebih tentukan kiri dan sisanya tentukan kanan.
Ini 0,5 berarti 50 sampel akan menjadi satu arah. Berarti masih ada 2 komedian yang tersisa di cabang ini. 2 komedian berusia di atas 35,5. Value satu ini adalah 2 ini satu akan bertambah dan satu akan bertambah. Nah ini. Nah ini. Nah, dilihat lagi nanti experience kurang dari 9,9 kurang dari 9,5. Di sini ada sisa sampelnya 2. Ada 2 sampel. Ini ada value sama dengan 1,1 ya. Di sini jadi kita ambil 1 ya. Kurang seperti itu ya. Ya, oke. Nah, tuh satu komedian di sini gini nanti semua sampel mendapatkan hasil yang sama. Sama sampel dengan satu yang masih ada 1 menit tersisa di cabang ini kemudian dan banget malah pengetahuan atau kurang. Value 0,1 berarti 0 akan mendapatkan 0 dan 1 akan mendapatkan 2. Oke. Nah, ini sudah berakhir dari 1 0 sama penjelasannya berarti 1 akan mendapatkan 0 dan 0 akan mendapatkan 2 kalau ada punya value sama 1 sampel dengan 1. Gini itu tadi dapat dari tadi ya. Ini. Oke, nah untuk prediksi nilainya ini bila ada nilai atribut yang belum diketahui goal-nya itu ya, dia pergi atau enggak ya sebenarnya contohnya kita menggunakan keputusan untuk prediksikan nilai baru. Haruskah saya mencari nilai baru masuk ke lebih kecil? Haruskah saya menonton acara yang dibintangi komedian Amerika berusia 40 tahun dengan pengalaman 10 tahun dan peringkat komedi 7? Nah ini, berarti dia ada atribut age, experience, dan juga rank ya teman-teman ya. Oke. Gunakan metode predik untuk memprediksi nilai barat. Nah ini yang teman-teman sudah lakukan. Di sini ada import sampai tadi sini ya let go ya, nanti teman-teman dilanjutkan aja. Di sini ini kalau ini belum di teman-teman di run di Python di ketika aja nggak dt sama decision verifikasi player dt sama dt titik fit xy. Nah di print dt titik predik 40 10 7 1. Nah ini tadi ya, print 1 means go, print 0 means no ya teman-teman. Ini ada 40, ada 10, ada 7 ya teman-teman. Oke, ada juga 1 ya teman-teman tambahannya. Oke. Oke. Lalu berikutnya apa jawabannya jika peringkat rank adalah 6? Nah ini kurang dia. Jadi teman-teman tinggal ganti aja nilainya di sini jika peringkat rank adalah 6 berarti kondisinya 6 ya. Nah berarti ini dia masih menggunakan ini atribut 40 10 ya teman-teman. 40 10 ini 6 nilai rank 6 dan 1 ini juga ada berarti 1 means go then means no. Ini teman-teman kalau mau ganti go-nya yes juga nggak apa-apa sini go ya kalau yes yang sama aja sih teman-teman kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini maksudnya apa yang tadi ini satu dari numerik ini berarti kan satu ini maksudnya dari numerik ini kan kita sudah coba mengkonversi nilainya ya tadi mana versi Yusa satu kan tadi kan nilai numerik ini kan kalau yukan kan 0 ini Yusa nilai numerik 1 dan ini nilai numerik kedua kan di sini tadi ada keterangannya data barunya nih jika ada seorang tadi mana nih teman-teman di Amerika berusia 40 tahun ya teman-teman seperti itu ya PT 40 10 71 nah berarti usianya 40 pengalamannya 10 tingkat komedinya 7 terus berasal dari Amerika itu sendiri. Oke. Berikutnya Anda akan melihat bahwa keputusan memberikan hasil beri jika Anda melihatkannya cukup seribakan jika Anda memberinya data yang sama itu karena keputusan tidak memberi kita jawaban pasti satu ini didasarkan pada kemungkinan hasil dan jawabannya akan bervariasi. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Jelas ya? Mas Ahmad bagaimana? Oh, lagi sholat ya? Lagi sholat ya Mas Ahmad ya? Jelas, Oke. Pak. Oh, jelas ya? Oke, kalau Mas Ahmad jelas, sekarang coba Mas Ahmad running aja di Python yang tadi nih ya, coba-coba nih running aja di Python. Terus install library-nya ini untuk yang Escalent ya. Escalent ini nanti kan pada saat Mas Ahmad running kalau ada error ya, kalau ada error not modul font, langsung aja install ini Escalent-nya, pip kasih install. Nah ini sama ya di CMD juga ya Mas Ahmad ya, atau teman-teman yang lain ya boleh nanti. Nah untuk pidot plusnya tadi kan pidot plus kalau misalnya ada error no modul font juga di install juga library-nya dulu ya lewat CMD ya Mas Ahmad ya. Kalau lupa kalau belum jelas nggak apa-apa tanyain aja ya.
install Pidot Plus. Tadi apa namanya? Pidot Plus ya, Pidot Plus. Nih, Pidot Plus kurang lebih seperti ini juga sama. Nih, setelah itu berhasil, nanti coba Mas Ahmad running lagi di Python, yang import, yang from escalon itu masih error atau enggak. Nah, kalau install Pidot Plus boleh diinstalling dulu di nya ya. Ya nanti bisa langsung Mas Ahmad atau teman-teman yang lainnya bisa praktekkan di Python itu sendiri untuk yang desainer itu ya. Nanti visualisasinya terlihat ya. Dapat dilihat dengan teman-teman. Nah, ini interpretasi dari Pidot Plus-nya ya. Ini nanti teman-teman coba aja, teman-teman silakan menggunakan dataset yang mana. Bentar. Ini saya copy dulu yang untuk Python-nya ini dan nah, ini teman-teman bisa teman-teman langsung aja dari yang terakhir tadi ya, ambil ininya ya kalau mau ambil ini ya. Jangan dari pertama nanti teman-teman jadi double atau teman-teman mau coba satu-satu juga boleh. Kalau mau coba satu-satu ya. Maksud tadi kan ada konversi, ada import, ada baca dulu datanya, terus ada juga konversi nilainya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau mau jadi ada juga langsung, ini kalau mau langsung sampai visualisasinya ya. Ini kalau mau langsung visualisasi ini saya copy dulu semua di sini. Nanti kalian ini tinggalin aja. Nanti tinggal dataset. Ya, misalnya Mas Ahmad gunain dataset apa, lihat aja ada atribut apa aja yang terdapat di dalam dataset itu. Terus jangan lupa diperhatikan value-value-nya juga ya. Dan sama atribut yang untuk jadikan targetnya untuk jadi labelnya apa teman-teman. Misalnya Mas Ahmad pengen mengklasifikasikan apakah saya jadi pergi tamasya atau tidak atau yang lainnya ya kurang lebih atau yang sudah ada Mas Ahmad boleh, yang sudah di-planning juga boleh, silakan digunakan nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa digunakan untuk praktek di Python itu sendiri ya. Nah ini ya nanti teman-teman paralel sambil nyobain di Python-nya, nanti latihannya kurang lebih seperti itu ya. Latihannya nanti digunakan dataset teman-teman, silakan menggunakan dataset apa juga silakan, bebas terserah. Dia dasarnya bisa diambil dari Kaggle atau dari itu aja ya, dari jakarta.go.id. Jika data sudah di-cleaning bisa langsung digunakan yang ininya ya, modelingnya. Kalau belum di-cleaning silakan teman-teman ingin nyoba dari yang masih kotor atau gimana juga nggak apa-apa, silakan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini pelatihannya yang tadi yang soal ini. Ini nanti di screenshot aja, misalnya udah diingatkan di Python-nya tadi yang saya kirimkan itu. Nanti di screenshot aja di sininya. Ini untuk latihan pertemuan 11. Latihan pertemuan 11. Nah, ini teman-teman kalau mau nyoba di Python-nya, silahkan untuk nyoba di Python-nya, kalau nanti gambarannya seperti ini. Udah maghrib belum, Mas Ahmad? Udah aja ya? Udah ya? Udah, Pak. Udah. Oh ya, Mas Ahmad mau ini dulu, sholat dulu. Ya, Itu Pak. aja paralel ya nanti ya, nanti sampai paralel install dulu aja ya. Oke, kalau mau yang mau satu silakan mau sholat dulu, nanti ini di install aja dulu di barinya ya. Install Pidot Plus, terus latihannya kurang lebih nanti Mas Ahmad cari dataset, terus dicoba diterapkan di Python untuk session ini ya. Oke, lebih seperti itu nanti hasilnya di screenshot aja nggak apa-apa, ditaruh di Word aja nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan di Google Drive ya. Oke, silakan yang mau sholat, silakan buat teman-teman kita sholat maghrib dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa mau aja lewat chat ya. Ya, jika ada kesulitan dalam installing library-nya nggak apa-apa langsung ditanyain aja. Ya, silakan buat teman-teman. Nah, ini nanti minta tolong untuk buatin Google Drive-nya ya Mas Ahmad ya. Yang latihan teman kuliah. Silakan selamat mengerjakan latihan. Dan bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, nanti kita sambung ya. Oke, nah dalam sini nanti ya setelah teman-teman sudah selesai kerja saya kira
lihat-lihat di running yang untuk modulnya itu di Python-nya. Jadi jika ada kendala juga nggak apa-apa langsung kabarin aja ya. Oke, selamat mengerjakan latihannya aja atau jika ada pertanyaan terkait latihannya boleh ditanyakan ya. Ini untuk yang teman-teman ini untuk materinya ya belum saya kasih untuk materinya ini saya kasih ini saya kasih ya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang tiba-tiba minta aja nggak apa-apa dulu ke saya. Jadi saya kasih latihan ini materi belum saya kasih ini materinya. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, silakan berparalel kemudian latihannya sambil installing library Python-nya yang dibentuk oleh Sentry dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, silakan.